Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Koordinator Litbang dan penjamin mutu yang kami hormati, serta Bapak Ibu tenaga pendidik SMA Negeri 1 Sego yang kami hormati pula. Kedua, RKT, RKAS, rapor pendidikan dan penyusunan modul ajar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang akan kita ikuti pada siang hari ini adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara berikutnya sambutan-sambutan, dan acara keempat adalah doa. Berikutnya kita ikuti bersama pemaparan program kerja maupun RKJM dari masing-masing bidang, yaitu dari penjamin mutu, litbang, dan wakil kepala sekolah. Untuk yang terakhir merupakan penutup. Untuk mengawali acara Indonesia, untuk membuat artikel isi dan hingga SMA Soko ini tidak hanya memberikan ilmu tahu Bapak, tapi memberikan ilmu bisa. Kalau ilmu tahu itu sebatas pengetahuan yang dilihat dari indera penglihatan mata, tapi kalau ilmu bisa itu kalau kita berkarya, kita berbuat. Yang pertama itu, yang kedua adalah saya sampaikan terima kasih atas Bapak Kacambi yang mana waktu beliau ini adalah Direktur Proses Lembaga dan Perjalanan sebagai Kepala Koordinasi Komisi Ketua ini buat dalam ini. Jadi kepala sekolah prestasi mungkin yang berbeda bisa Google atau mungkin prestasi dan juga semuanya saya kira jauh lebih baik dan jauh lebih berkarya untuk kita semua. Ini banyak faktor seperti kita mudah nanti Pak Kacambi di sini bukan nanti sampai membuatkan karya-karya yang ada. Termasuk saya sendiri termotivasi karena Pak Mujianto ini juga beliau dan itu tadi yang barangkali kita tahu ini kan juga salah satu penjaringan salah satu dengan Pak PT Pak buahnya ini untuk yang dirasanya ini bukan yang kerja dua yang masuk yang proses dua yang sudah masuk, yang 15 masih proses dan yang interpreter kemarin ada satu anak yang interpreter itu diterima di sini apa? Saya bercerita. Jadi dia nggak kuliah, dan karena dia itu interpreter lama di sini berkaitan pasal job dan yang lain yang nama. Sekaligus meluncurkan secara resmi karya Arsati, yaitu artikel isai dan KTI dari hasil literasi P5 semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Yang terhormat
Bapak Mulyanto SPD MPD kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang kita semuanya. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, Pak Suboyo, Bapak dan Ibu, Pak Kasek, kawan guru, Bapak Ibu, guru tenaga pendidikan SMA 1 Suko dan anak-anak dari Babina. Anak-anak tadi belum dikasih tepuk tangan ya, Bu. Tepuk tangan anak hebat dari SMA 1 Suko. Bapak dan Ibu, hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kami senantiasa bersyukur dan berharap mudah-mudahan nikmat sehat ini kita rasakan sebagai hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya tanya ke Pak Koyo, Pak, saya menugaskan apa ya? Ya ini Pak, bukan terkait kegiatan kita SNKCM, rencana kerja jangka menengah 4 tahun kedua, kemudian RKT, kemudian RKS, kemudian rapor pendidikan dan juga terkait dengan bahasa belajar. Ya sudah, kalau yang membuka waktunya juga singkat. Karena sumber bisa 2 jam, sehingga untuk singkat saja ya beberapa menit untuk mampir ke pertanyaan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara hari ini menurut saya merupakan langkah yang sangat strategis untuk bagaimana kita mengelola SMA 1 Suko ini untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak dan Ibu, di sisi yang lain ada rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan ini bisa kita sandingkan dengan RKT, rencana kerja tahunan. Di mana rapor pendidikan itu Bapak dan Ibu ya seperti rapor-rapor untuk anak kita. Anak kita kan setiap tahun ada rapotnya. Sudah hijau semua ya. Hijau semua. Tentu 45 siswa ini diharapkan memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap SMA Suko. Yang penilaian itu nanti menjadi nilai rapor pendidikan. Kalau kita lihat proporsionalnya Bapak dan Ibu, 1000 sekian hanya 45 itu kan sangat kecil sekali porsinya. Apakah bisa mewakili? Karena ternyata berdasarkan data dari beberapa sekolah menyampaikan, Pak, sekolah saya itu muridnya 1000, bahkan ada yang 2000 SMK, diambil 45 anak. Jadi apa sudah mewakili untuk memberikan penilaian pada berbagai. Dan 45 anak ini bukan anak-anak yang terbaik, banyak yang bolosan, anak yang bolosan, anak yang nilai rapotnya rendah, dari strata ekonomi yang berbeda-beda dan sebagainya. Dan kita pun kan tidak punya kesempatan untuk memilih itu, karena 45 itu sudah sistem, sudah sistem dan itu standing sudah sistem, termasuk gender, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan juga sistem. Sehingga jika 45 anak itu ternyata nanti tidak bisa ikut ANBK, kemudian diganti oleh cadangan, ternyata juga jumlahnya kurang, maka ini tidak bisa diganti. Jadi peserta ANBK itu bukan memberikan nilai pada persoalan anak, tetapi memberikan nilai pada lembaga. Maka dari itu Bapak Ibu, kadang peserta ANBK ini ya disiasati oleh sekolah. 45 anak ini diganti oleh yang lainnya Pak. Dipilih yang pinter-pinter, sudah di-grade, sudah macam-macam Pak. Berarti proses untuk menilai sekolah itu tidak menjadi valid lagi. Juga terlibat menyusul RKS. Pada akhirnya seperti itu. Nah, ketika pola-pola ini nanti terlaksana dengan baik Bapak Ibu, dasar penyusunan RKS jelas, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan tata cara yang jelas, pelaporan dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan, maka siapapun yang bertanya terkait program di sekolah kita itu bisa kita sajikan data dengan lengkap.
Program-program sekolah ini bagaimana? Ini sudah ada dari rapor pendidikan. Kita breakdown perencanaan berbasis data. Kemudian untuk menjadi RKS, kita lakukan kegiatan yang ada yang dilakukan adalah yang ada di RKS. Kalau tidak ada di RKS, kita tunda tahun depan. Pelaporannya sudah sesuai, pajak sudah sesuai. Maka siapapun yang bertanya, data itu sudah lengkap dan itu menjadi benteng bagi kita ketika ada yang menanyakan terkait dengan keuangan sekolah. Karena semua keuangan itu sudah disusun berdasarkan RKS yang ini penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena di tempat lain saya mendapatkan curhatan dari kawan-kawan. Pak, di sekolah saya ditanya oleh para teman-teman kita, tetangga kita, harus menunjukkan bahwa kita ini suka yang membaca kita. Jangan sampai ketika ditanya, Ibu kerja di mana? Guru, Pak. Itu kan tanda-tanda kalau kita kurang menyukai guru, Pak. Kita jadi mana? Guru, Pak. Di mana kita suka? Betul-betul kita suka pada pekerjaan kita. Sehingga kalau kita suka, seberat apapun yang diberikan tugas oleh kepala sekolah, seberat apapun tugas yang diberikan oleh Wakasek, karena kita suka, maka semuanya menjadi ringan. Tapi sebaliknya, acara sosialisasi RKJM kedua, RKT, rapor pendidikan, RKS, dan penyusunan menggunakan berdasarkan CP 032 dari Sutring AR dari Sutring 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Untuk berikutnya, selamat. Yang belakang. Izin, satu, dua, lagi. Salam literasi. Terima kasih. Ayo bebas Pak, bukunya pegang. Ayo guys. Nanti sudah masuk naskah ini. Izin.
3. Termasuk dalam seni. Jadi seperti ini yang dimasukkan dalam program tesis. Oke, terima kasih Pak Agus. Benar sekali yang disampaikan oleh Pak Arman. Boleh saya ulas sedikit ya lagi ya, biar kita semua lebih paham. Saya sudah belajar dari Boleh, betul sekali Adrian. Mengamati lingkungan sekitar. Yang pertama, seperti yang disampaikan Adrian, mengamati lingkungan sekitar memiliki, kemudian kamu turun ke lapangan. Melihat apa? Nah, salah satunya kemarin melihat apa? Yang pertama, kamu diajak ngapain? Observasi. Observasi. Nah, observasi ini kan berdasarkan refleksi kamu. Sebelum turun ke lapangan, apa sih yang menjadi kegalauan kamu itu di sekitarmu? Oh, saya melihat ini loh Bu, Pak. Di sekitar sini tuh banyak pabrik sepatu, ya, itu ya. Pabrik sepatu. Nah, masalahnya di mana? Ternyata banyak sekali limbah sepatu atau limbah kerajinan lain yang tidak terkemas, tidak terpakai, kemudian menimbulkan apa? Apa yang kamu tangkap dari hasil refleksi ini? Apa yang baunya busuk, tidak enak. Kemudian apalagi? Ketika kamu di situ ditumpukan ditumpukan limbah. Padahal kemarin itu sudah tertata bagus ya. Apalagi ditumpukan limbah yang tidak tertata dan tidak tertangani. Ada yang dibakar menurut pengamatannya Bu Yuni di sekitar jalan yang menuju ke sekolah sini kemarin itu kita melewati sawah. Di situ banyak sampah limbah yang dibakar. Jauh letaknya itu dengan situs karena itu di satu lingkungan, satu wilayah. Kemarin kita lihat langsung di situs BKP itu ada katakan Liga dan Yoni. Oh ya Liga. Di situ di dalamnya itu ada sumur. Jadi kita cek airnya. Terus ya, terus habis itu ada kaca berbentuk gimana jadi yang bisa mengalami pelakukan. Jadi bisa ada yang ada di home industry itu biasanya itu diolah menjadi sepatu yang berbahan dasar kulit, kayak misalnya sepatu pantofel atau sepatu kulit, sepatu poli atau ya pokoknya semua sepatu yang berbahan dasar kulit. Terus juga biasanya juga diolah jadi jok sepeda motor. Dari jok sepeda motor terus bisa juga jadi tikar sudah jadi itu. Dan juga waktu itu juga sempat saya tanyai kalau misalnya itu limbahnya itu sudah dipakai semua dan sisa limbahnya itu dikemanakan. Ternyata itu kalau biasanya kita mikirnya itu kan kalau sisa limbah itu dibakar ya karena nggak bisa dipakai kembali. Ternyata di sana itu tidak. Jadi di sana itu kan lalu didaur ulang kembali. Jadi nanti biar bisa diolah lagi menjadi barang jadi. Dari Kria mungkin ada. Dari Bapak ya kamu juga sepatu yang bisa dibagikan di dalam mobilnya. Jadi nanti rompinya itu nanti akan digunakan jadi rompinya nanti itu perpaduan antara batik surya menjahit terus ada kulit ya kulit sepatu itu tadi dan sama ada slogan presisinya. Jadi kami juga menggunakan
nggak mengkos aku uang gitu apa jawabannya lo mau biar iya gimana enggak apa deh oh baca lagi oke
Kepala SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto, Bapak Sutoyo SPD MPD, yang kami hormati narasumber kita hari ini, Bapak Khairul Ihsan Fakih, SST MPD, Bapak Mujib selaku Wakasek Kurikulum, dan Bapak Ibu peserta pelatihan peningkatan optimalisasi penggunaan LMS yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menghadiri undangan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pada hari ini kita mulai dengan pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Dan acara yang ketiga adalah doa, dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan peningkatan optimalisasi penggunaan LMS Moodle di SMA Negeri 1 Suko yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Baiklah, untuk pelatihan penguatan di IT modul ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sekolah penggerak. Kita punya dapat boskin ya, bos kinerja yang bidang sekolah penggerak. Mas Fakih yang kami dapat pula, yang mana kali ini sebagai narasumber. Yang pertama dalam mari kita sampaikan syukur alhamdulillah dan Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita diizinkan dari Allah sehingga kita masih diperkenankan untuk menghirup udara yang segar, selamat sehat, dan insya Allah nanti kita lakukan, kita gunakan untuk hal yang baik. Yang kedua, saya terima kasih untuk Mas Fakih untuk narasumbernya, untuk menemani teman-teman kami yang ada di Suko ini dalam rangka tadi melaksanakan kegiatan IKT ya, jadi di sekolah penggerak ini, yang mana ini adalah tahun kedua kita terjadi sampai 2026 Agustus tanggal 28 saya hafal. Nanti tolong ini diikuti dengan baik Bapak semuanya. Kita juga paham bahwa teman-teman kita di Suko buat-buat jauh-jauh sih. Jawa Timur masuk ke penggerak itu 30 gitu. Itu luar biasa. Tapi sayang, anak dari pas sekolah untuk mikir ya. Inovasinya pinteran tinggi. Aku aja. Aja aku teman-teman bediting gitu. Ya mana yang bisa bisa dilakukan. Karena dulu aku teman-teman di ada kagak tertutup di Viva kawal. Viva. Jadi seperti itu jadi Pak. Oh jelas loh. Itu penting jangan biasa. Kagak tertutup bediting ya. Karena apa ya? Karena mainan nggak didik Pak, nggak didik. Hingga kalau ada lawan pas sekolah itu nanti divisi dari SMA Suko juga kan begitu. Jadi saya ingin itu dijalankan dan juga kegiatan ini dilakukan sampai nanti jam itu Bu ini Pak Ojek sampai jam berapa? 12. Ya wes. Ini kan syarat aku mundur ya. Bukan akal-akalan. Diikuti dengan baik, dengan tertib. Nanti konstruksi sudah disiapkan. Nanti jam berapa saya ngambil GP? Jam 10. Nanti juga di Makarim ya. Dan nanti saya harus ke Gondang, ini bisa buka. Saya kan nggak berhenti sana Mas. Karena nanti jam 1 saya harus berangkat ke Surabaya. Ya, kan hari ini kan sekolah yang sudah ke sana kan untuk jalan-jalan. Saya kan bagian banyak ini. Itu dilanjutkan dengan baik, mengucap bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan penguatan untuk apa ini? Untuk interaktif model di SMA 1 Suko di tahun kedua ini berjalan dengan lancar dan manfaat bagi Bapak Ibu guru untuk anak didik kita. Untuk sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Penguatan atau optimalisasi LMS Moodle yang ada di SMK SMA Negeri 1 Sungkoh, SMA Negeri 1 Sungkoh yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di tempat yang sangat sejuk dan nyaman ini dalam kesempatan workshop ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Toyo tadi, saya ini juga alumni dari SMA Negeri 1 Sungkoh juga. Pernah kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, yang di Makarim, alumni SMA Negeri 1 Sungkoh tahun 1998. Saya SMP, saya SMA. Masih SMA. Jadi banyak Bapak Ibu guru yang mengajar saya dulu yang sudah purna. Sebelum kita masuk, nanti langsung praktek Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita praktek, Bapak Ibu monggo kita bermain-main sebentar ya. Bermain-main sehingga kita sudah menjadi guru, mau tidak mau kita harus melahirkan karya-karya inovasi yang memberikan manfaat untuk orang minimal kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita, terutama anak didik kita atau teman sejawat kita dan masyarakat secara umum. Dan juga untuk drastis, ternyata bisa. Sekarang kementerian kalau dulu kan ada materi apa, sosialisasi apa itu pasti diunggah ke hotel seperti apa itu pembelajaran online dan lain sebagainya. Sehingga mandiri ini sangat kita mungkin untuk bisa melakukan pengembangan ini. Dan yang baik Bapak Ibu, dari kita agak sedikit lebih detail sekarang konten tersebut. Yang kita butuhkan itu yang pertama adalah Moodle. Moodle Bapak Ibu insya Allah sudah mengenal semua ya. Moodle. Nah itu harga aplikasi tersebut 1 juta. Akhirnya mereka hanya bisa menyediakan aplikasi learning management system yang ala kadarnya. Mungkin sekelas Google Classroom tapi di bawahnya. Dan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah yang membutuhkan learning management system yang sangat kompleks. Di sini Bapak Ibu ya, Golkar saya kali rapi. Model ChatGPT, muter-muter di sini baik untuk membuat media interaktif kita nanti. Dan tujuannya nanti kita berikan ke anak-anak agar anak-anak mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna tadi. Ditinggal saya kayak gini, misalkan ada anak yang saya ajar, saya berikan konten, silakan ini dikerjakan. Mereka sudah aktif mengerjakan apa yang mereka. Saya tampilannya nggak berbeda ini ya, nggak ada banget. Iya. Bisa diganti foto deh. Ganti. Nanti karena bisa. ganti foto Mungkin harus tetap foto wes. Kayaknya saya belum pernah buka Halimah. Belum pernah. Bukanya HP. Ini enggak ada. Pak, apa itu? Yang ini.